Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Perkenalkan, saya Nafiatus Salihah dari kelas 10 MIPA 6, absen 12, akan mempresentasikan mengenai bahaya narkoba. Nah, apakah teman-teman semuanya mengetahui apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup atau disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Menurut WHO, narkoba adalah semua zat kecuali makanan, air, dan oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat mengubah fungsi tubuh. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis, bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menimbulkan perubahan pada aktivitas mental atau perilaku. Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini digunakan untuk iptek, regensia, diagnostik atau laboratorium. Narkotika golongan 1 memiliki potensi tinggi ketergantungan. Contohnya adalah opiat berupa morfin, heroin, putau, dan betadin, dan ganja berupa kanabis, kokain berupa serbuk kokain dan pasta kokain. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini biasa digunakan untuk bahan baku produksi obat, memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Narkotika golongan 2 merupakan pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya adalah peptidin, morfin, dan fentanil. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 ini digunakan untuk rehabilitasi, memiliki potensi ringan terjadinya ketergantungan. Contoh narkotika golongan 3 ini adalah kodein dan difenoksilat. Cara-cara obat masuk ke dalam tubuh. Yang pertama adalah ditelan oleh mulut, yang kedua adalah disedot gasnya, yang ketiga adalah dihisap, yang keempat adalah dioleskan melalui kulit dan masuk ke dalam pori-pori kulit, yang kelima adalah disuntikan dan masuk ke dalam aliran darah. Bahaya narkoba. Narkoba, jika kita gunakan di luar pengobatan atau penelitian, sangat berbahaya bagi jasmani, jiwa, fungsi tubuh, ataupun fungsi sosial. Yang pertama, bahaya terhadap fisik secara umum, menimbulkan ketagihan atau ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, cenderung menjadi pelaku kejahatan, dan memupus imtak atau iman dan takwa, yang berarti adalah hubungan kita terhadap Tuhan kita. Selain itu, bahaya narkoba terhadap fisik adalah yang pertama, kerusakan fungsi sistem syaraf pusat atau otak, yang dimana otak adalah bagian penting dalam sistem syaraf pusat untuk kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, atau beraktivitas lainnya. Yang kedua,
infeksi akut otot jantung, dan gangguan peredaran darah, yang dimana jantung merupakan alat hidup yang digunakan untuk memompa darah. Yang ketiga, rentan terhadap penyakit. Jika kita menggunakan jarum suntik sembarangan, maka rentan terhadap penyakit HIV dan AIDS. Yang keempat, gangguan paru-paru, sulit bernafas, sesak nafas, atau penyakit paru-paru seperti TBC. Yang kelima, susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung usus besar terganggu. Yang kedua, bahaya terhadap kejiwaan. Kita sebagai para remaja harus mempunyai semangat yang tinggi, pantang menyerah, energi positif untuk nusa dan bangsa. Jika kita menggunakan narkoba, maka hal tersebut pupus seketika. Bahaya penggunaan narkoba terhadap kejiwaan adalah yang pertama, bersikap labil, yang kedua, cepat memberontak, yang ketiga, introvert dan penuh rahasia, yang keempat, sering berbohong dan suka mencuri, yang kelima, sensitif, kasar, dan tidak sopan terhadap siapa saja, yang keenam, memiliki rasa kecurigaan yang tinggi, malas, dan prestasi menurun. Yang ketujuh, akal sehat tidak berperan dan berpikir irasional. Jika kita menggunakan narkoba, maka sangat berdampak terhadap kehilangan kesadaran kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan tidak dipikir terlebih dahulu, di mana hal tersebut sangat merugikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, bahaya terhadap lingkungan. Di dalam lingkungan keluarga, narkoba sangat berbahaya sekali. Yang pertama, mengganggu keharmonisan keluarga. Yang kedua, membuat aib keluarga. Yang ketiga, hilangnya harapan keluarga. Yang keempat, merongrong keluarga. Sedangkan di dalam lingkungan masyarakat, bahayanya adalah yang pertama, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mendorong tindak kejahatan. Yang ketiga, membuat hilangnya kepercayaan. Yang keempat, beban ekonomi yang sangat besar. Kita sebagai para remaja yang masih bersifat labil harus berhati-hati tentang penawaran penggunaan narkoba. Ada beberapa alasan memakai narkoba. Yang pertama, memuaskan rasa ingin tahu dan coba-coba. Yang kedua, ikut-ikutan teman. Yang ketiga, solidaritas teman. Yang keempat, biar dianggap terlihat gaya dan trendy. Yang kelima, menunjukkan kehebatan. Yang keenam, merasa sudah dewasa. Oleh karena itu, kita harus mengetahui gejala dan dampak dan bahayanya kita menggunakan narkoba agar kita tidak mencoba-coba menggunakan narkoba. Yang pertama, gejala penggunaan narkoba. Malas, kurang memperhatikan badan, hidup tidak teratur, tidak menjaga kepentingan orang lain, dan mudah tersinggung serta egosentrik. Yang kedua, tanda-tanda dini penggunaan narkoba. Hilangnya minat bergaul dan olahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian diri, disiplin pribadi menjadi mengendur, suka menyendiri, cepat tersinggung, cepat marah, berlaku curang, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, gejala fisik terhadap penggunaan narkoba. Yang pertama, berat badan turun drastis. Yang kedua, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman. Yang ketiga, buang air besar dan kecil kurang lancar. Yang keempat, sembelit atau sakit perut tanpa alasan. Yang kelima, tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk atau sayatan. Yang keenam, perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. Yang ketujuh, kepala nyeri, sendi ngilu, dan yang kedelapan, banyak lendir dari hidung serta diare. Yang keempat, perubahan perilaku akibat
penggunaan narkoba. Yang pertama, susah diajak berbicara. Yang kedua, suka menyendiri. Yang ketiga, sulit terlibat dalam aktivitas. Yang keempat, sering tidak tepat waktu. Yang kelima, berbicara berlebihan, minder, serta sering gelisah. Sanksi atau konsekuensi hukum terhadap penggunaan narkoba. Yang pertama, sanksi hukum. Menurut Undang-Undang Narkotika atau Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 116, 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sanksi hukum juga terdapat dalam pasal 111 ayat 1. Menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Jadi pengguna narkoba, baik pengekspor, pengimpor, penanam, penyedia, atau penjual, atau konsumennya, maka akan diberikan sanksi hukum yang tegas oleh negara. Oleh karena itu, kita harus menjauhi narkoba tersebut. Yang kedua, sanksi sosial. Pengguna narkoba sering menimbulkan resah masyarakat, sehingga cenderung dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sanksi moral. Ajaran agama melarang mengkonsumsi zat-zat yang merusak jiwa dan raga. Oleh karena itu, menggunakan narkoba berarti merupakan suatu pelanggaran terhadap ajaran agama. Kita sebagai para remaja harus menghindari narkoba. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari narkoba. Yang pertama, mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membiasakan diri untuk berpola hidup sehat. Yang ketiga, memperhatikan pergaulan. Kita harus bergaul dengan teman-teman orang-orang yang baik dan memiliki nilai positif terhadap kita. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti kita menekuni hobi kita. Yang keenam, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hidup sehat tanpa narkoba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.